kombinasi antara ekspansi ini tadi, ekspansi nambah store, terus inovasi-inovasi produk, didukung juga dengan beberapa aktivasi marketing, ini yang menambah traffic penjualannya kita gitu ya. Mas Fahmi, kalau kita lihat kan di tengah persaingan yang semakin ketat, tapi pertumbuhan top line-nya, pendapatannya juga signifikan, bisa disampaikan. Strateginya apa sih gitu, sehingga bisa naik 62% kan pendapatannya? Ada beberapa. Satu pasti kita ekspansi menambah outlet. Bisa dilihat kita per September itu dibandingkan tahun lalu sebelum kita IPO kita udah nambah lebih dari 60. Jadi total itu sekitar 290 per September sampai sekarang outlet outlet. Termasuk outlet yang baru yang Fore Donat bukan? Itu saya belum hitung itu. Oh, belum hitung. Iya. Jadi yang tapi itu kopi. Betul. Fore Donat kita belum banyak karena masih baru banget. Yang di Fore Kopi sekarang udah lebih dari 300 per hari ini. 300 outlet. Oh, outlet. Iya, betul. Jadi salah satunya tadi ekspansi penambahan outlet, terus produk inovasi. Jadi kalau di Fore itu kita ada namanya seasonal. Seasonal itu per 3 bulan sekali, itu kita akan keluarkan beberapa SKU baru. Mungkin yang paling terbaru yang kita keluarkan itu matcha seriesnya kita. Jadi ada beberapa matcha, ada yang pure matcha, ada yang dicampur kopi, segala macam itu kita selalu keluarkan. Nah, kombinasi antara ekspansi ini tadi, ekspansi nambah store, terus inovasi-inovasi produk, didukung juga dengan beberapa aktivasi marketing, ini yang menambah traffic penjualannya kita gitu ya. Jadi peningkatannya tuh lumayan tinggi di situ. Ini juga akhirnya mengakibatkan kita punya revenue terus meningkat gitu. Tapi mostly masih dari Jabodetabek ya? Oh enggak, kalau kita ekspansi ini kita udah bukan di Jabodetabek doang. Kita ekspansi ini di tahun ini itu kurang lebih splitnya setengah-setengah antara di Pulau Jawa sama di luar Pulau Jawa gitu. Mungkin yang paling jauh nanti yang akan udah ada nih nanti di Ambon gitu. Terus nanti ada beberapa lagi di beberapa daerah yang lain. Menarik ya, berani di ekspansi di daerah-daerah yang relatif ya kalau kita bicara skala kota masih lebih kecil kan dibanding Jabodetabek gitu ya. Demand-nya tuh selalu ada sebenarnya di sana. Tinggal kita positioning-nya tuh mau bagaimana gitu. Karena approach-nya beda. Di saat kita membuka di daerah seperti Jakarta atau Jabodetabek dibandingkan kalau misalnya kita bukanya di Makassar atau kota-kota yang lain di luar Pulau Jawa, itu akan ada sedikit perbedaan yang kita lakukan di situ. Tapi intinya di sana demand-nya ada. Gitu. Jadi bisa diserap. Pricing sama. Kalau di Fore Coffee itu kita policy-nya satu, pricing-nya satu, kecuali kita di airport. Yeah. Jadi harga Jakarta, harga Ambon, harga Makassar sama semua ya? Sama. Dan ternyata demand-nya juga masih besar gitu, meskipun di daerah-daerah ya? Ada demand-nya. Menarik sih. Kalau Mas Fahmi menyikapi munculnya pemain-pemain baru yang semakin banyak ini gimana? Kita menyambut dengan baik ya untuk itu karena semakin banyak persaingan juga jadi lebih healthy untuk industri, terus membantu mengedukasi juga nih untuk konsumer di Indonesia ini juga. Jadi makin kesini makin kalau bisa dilihat kopi itu jadi culture anak muda sekarang minumnya udah kopi gitu. Jadi makin banyak yang quote and quote kayak mengedukasi ini makin baik juga untuk industrinya. Justru makin baik ya, menyikapi persaingan ini justru semakin baik untuk promosi industri kopi itu sendiri gitu. Betul. Nah belakangan juga ternyata masuk ke Fore Donat nih. Betul. Nah itu ada ceritanya? Yes. Ada. Jadi kita ada dua alasan mainly kalau kenapa kita masuk ke Fore Donat. Satu, selain ini bakal jadi next growth engine-nya di Fore, kita berdasarkan risetnya dulu. Jadi di risetnya ini, internal riset yang kita lakukan, donat ini salah satu kategori yang pertumbuhannya untuk beberapa tahun ke depan itu cukup tinggi. Gitu. Terus yang kedua itu internal capabilities-nya kita. Jadi di internal timnya kita itu lumayan banyak experience di bidang donat gitu. Terus kita juga ada chef internalnya kita segala macam, punya pengalamannya lumayan banyak di bagian situ. So kita ngelihat ada opportunity di market, tapi dan didukung juga dengan kita punya internal capability nih. Akhirnya kita luncurin lah Fore Donat kemarin gitu. Sekarang kita udah punya 2 store-nya. Yang di Karawaci sama kan? di Panglima Polim. Next berarti ini akan jadi new engine growth ya untuk Fore ya? Untuk ke depannya, beberapa tahun ke depan. Menarik juga ya, donat ya? Donat.
Kata orang Donatnya kita kita juga udah pernah nyoba belum donatnya? Karena donat kita sedikit berbeda ya dibanding yang lain. Kita misalnya ingredient utamanya kita pakainya labu. Mm-mm. Itu kita source lokal semua dari petani-petani di sini. Labu ya. Labu. Terus variannya pun kita lumayan bisa beda dibanding yang lain. Selain varian yang manis, kita juga ada keluarin nih lokal banget. Contohnya yang savory itu ayam pop. Jadi Donat rasa ayam pop. iya beneran, rasa ayam pop, terus ada saus ayam popnya juga. Terus kita juga ada ayam kaleo gitu. Ada berbagai macamnya. Mhm. Nah, tadi kan udah hampir 300 ya outletnya Fore ya. Kopi, ya. Tahun depan berapa rencana? Masih sama, pertumbuhannya kita kan setiap tahun kita coba targetnya sekitar 60-70-an kurang lebih gitu. 60-70 outlet. 70-an outlet ya. Oh, apa sih yang kalau saya memutuskan nih mau buka outlet baru, apa yang jadi basis Oke, pertimbangan? faktor-faktornya ya. Iya, kita ada beberapa kriteria. Misalnya kayak density satu areanya, terus traffic, terus income-nya juga, terus for sure itu ada beberapa yang kita lihat misalnya ada fasilitas umumnya, ada apa aja tuh di situ, ada rumah sakit, ada sekolah, itu ngaruh gitu. Jadi ada beberapa metrik yang kita pakai untuk menentukan satu area itu visible atau enggak untuk kita buka gitu. Kalaupun visible mau berapa banyak bukannya di daerah situ gitu. Jadi ada visibility study yang kita lakukan untuk membuka outlet. Ada nggak kekhawatiran ini industri ini sustain nggak sih sebetulnya gitu kalau kita bicara prospek ke depan gitu? Iya. Kan ada kan dulu ada apa brand minuman tertentu, wah rame banget ya awal-awal, sekarang udah sepi. Nah kalau Fore melihat ini kira-kira apa? Sustain nggak industri ini? Kita optimis industri kopi itu sendiri bakal selalu ada di Indonesia, terutama karena kopi itu udah lama sebenarnya di Indonesia tuh udah ada, cuman bentuknya beda aja. Kalau dulu misalnya 30 tahun, 40 tahun yang lalu, yang paling terkenal misalnya kopinya kopi tubruk gitu kan. Ya, tapi makin kesini variasinya dirubah, tapi masih kopi gitu kan. Cuman ada misalnya aren latte, ada butterscotch sisat latte-nya Fore, pandan latte, segala macam. Jadi kopi itu sendiri bakal tetap ada di kedepannya. Apakah trennya akan berubah? Bisa jadi. Misalnya sekarang masih yang tadi nih, yang aren latte, butterscotch segala macam. Mungkin beberapa tahun ke depan bisa berubah, tapi kopinya bakal tetap stabil, masih ada. Gitu. Jadi tren mungkin variasinya yang berbeda, Betul. cuma kopinya akan terus ada. Betul. Jadi produk akan terus berubah dong. Betul, that's why kita tadi per 3 bulan sekali, itu kita ada punya seasonal. Karena kita harus keluarin produk-produk yang memang disukain market biar stay relevant di situ. Itu riset juga? Yes, kita ada risetnya lumayan panjang, itu ada FGD, macam-macam, sampai angkanya sudah sesuai yang kita mau, baru kita akan rilis ke publik. Gitu. Jeli juga. Kalau tiap kota kopinya sama nggak? Variannya sama.